Halo semuanya, kembali lagi ke series video pengembangan pelatihan teknologi informasi. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu hal yang juga termasuk faktor krusial dalam mengembangkan sebuah kegiatan pelatihan. Apalagi kalau bukan tentang anggaran biaya nih. Lebih tepatnya, kita akan membahas prinsip-prinsip dan komponen-komponen apa saja sih yang harus tertulis dalam format laporan kegiatan pelatihan. Yuk kita mulai. Oke, yang pertama mungkin kita akan membahas pengertian dari anggaran dulu kali ya. Anggaran atau juga biasa disebut dengan budget adalah rencana yang disusun secara sistematis, yang harus meliputi seluruh kegiatan organisasi yang dinyatakan dalam satuan keuangan atau moneter dan berlaku untuk jangka waktu di masa akan datang. Pengertian ini dikutip dari sumber Munandar tahun 2007. Adapun beberapa karakteristiknya nih. Yang pertama adalah dinyatakan dalam satuan keuangan, jangka waktu, dan berisi komitmen manajemen. Yang kedua adalah usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang. Yang ketiga adalah sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Selanjutnya adalah penganggaran. Kalau tadi kita membahas tentang anggaran, nah kalau proses untuk menyusun anggaran itu disebut sebagai penganggaran atau proses budgeting. Jadi dalam proses tersebut meliputi penyusunan rencana anggaran, pengumpulan berbagai data dan informasi yang diperlukan, implementasi, serta tahap pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Dan pada akhirnya nanti akan menghasilkan sebuah dokumen atau output yang disebut dengan RAB atau Rencana Anggaran Belanja. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan tentang pengertian dari anggaran atau budget dan proses budgeting. Oke, tadi pada slide sebelumnya saya sudah menyebutkan bahwasanya output dari kegiatan budgeting adalah RAB atau Rencana Anggaran Belanja. Nah, kita bisa spesifikkan saja langsung di sini kita akan membahas tentang RAB dalam pelatihan, dalam kegiatan pelatihan. Nah, mungkin apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAB? Nah, di sini saya memberikan beberapa poin yang nantinya bisa diperkirakan bahwasannya jumlahnya akan mempengaruhi nilai yang kita akan tuliskan pada RAB. Yang pertama adalah jumlah kegiatan pelatihan. Tidak jarang nih, pelatihan akan diselenggarakan untuk beberapa sesi. Misal, 3 sesi dalam 3 hari berturut-turut, atau mungkin 4 sesi dalam waktu kurun 1 bulan. Nah, itu biasanya akan tergantung dari bobot pelatihan itu sendiri dan keinginan dari pelaksana atau penyelenggara pelatihan. Yang kedua adalah jumlah peserta. Semakin banyak jumlah peserta yang diperkirakan akan mengikuti dan hadir dalam kegiatan pelatihan akan juga mempengaruhi besarnya pengeluaran. Semakin banyak peserta, pasti akan semakin besar perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk menyiapkan pelatihan. Lalu tidak jarang bahwasanya untuk di sebuah kegiatan pelatihan kita akan mengundang narasumber atau mungkin instructor, coaches, trainer, konsultan dari luar, dan itu pasti akan memberikan satu budget sendiri, satu budget pengeluaran sendiri untuk kegiatan pelatihan kita. Keempat, mungkin insentif peserta. Tidak jarang sebuah pelatihan memang diadakan untuk bisa menarik jumlah peserta yang cukup banyak. Maka dari itu untuk menarik motivasi, untuk menarik kedatangan para peserta tersebut, sebuah kegiatan pelatihan akan memberikan insentif bagi mereka yang hadir dan turut berpartisipasi hingga kegiatan pelatihan berakhir. Dan itu disebut insentif. Berkaitan dengan jumlah peserta, semakin banyak jumlah peserta yang diperkirakan akan hadir, maka budget untuk pemberian insentif pun juga akan semakin besar. Dan mungkin yang terakhir yang bisa saya sebutkan adalah tentang media, metode, dan alat ajar. Semakin advance, semakin menarik metode atau media pembelajaran yang kita akan persiapkan untuk kegiatan pelatihan kita, itu pun juga akan mempengaruhi. Contohnya, jika kita perlu sebuah proyektor atau mungkin software yang memang harus dipersiapkan dulu sebelum kegiatan pelatihan berlangsung, di mana kita harus memberi lisensinya, itu pun juga harus dikalikan dengan jumlah peserta, dengan gadget para peserta, dan hal-hal seperti itu pun
juga harus dipikirkan dan akan mempengaruhi amount yang akan kita tuliskan pada sebuah RAB. Nah, keterusan, langkah selanjutnya dalam penulisan RAB kita akan mengharapkan adanya sebuah proposal, di mana proposal ini berisi tentang jumlah biaya yang diperkirakan akan dibutuhkan, akan dikeluarkan untuk menyelenggarakan satu kegiatan pelatihan ini. Di mana proposal tadi, yang tadi saya sebutkan, harus ditujukan pada stakeholder, pada wewenang yang lebih atas, dan harus disetujui oleh mereka. Dan kita akan mendapatkan kesimpulan dari RAB yang telah kita tuliskan, apakah jumlah RAB sekian ini, sebesar ini, apakah akan berpengaruh terhadap keuntungan organisasi, apakah memang akan memberikan kerugian, ataupun sebaliknya, atau memang perusahaan memang sudah cukup, sudah memiliki budget untuk kegiatan pelatihan yang telah kita ajukan. Nah, maka dari itu kita bisa mendapatkan bayangan. Tujuan dari penulisan RAB pelatihan akan kembali ditelaah oleh stakeholder, dan itu akan memberikan kesimpulan apakah itu akan berpengaruh terhadap organisasi atau tidak. Nah, itu tadi beberapa poin yang bisa saya gambarkan apa saja sih yang akan memengaruhi amount dari RAB itu sendiri. Selanjutnya, saya akan melanjutkan tentang beberapa hal juga yang harus diperhatikan dalam membuat anggaran, atau yang mungkin bisa kita sebut sebagai prinsip-prinsip dalam menyusun anggaran. Nanti ada beberapa, kurang lebih 10 prinsip yang akan saya sebutkan dalam video kali ini. Yang pertama adalah keterbukaan. Tentu, karena proses budgeting ini akan menghasilkan dokumen tadi ya, yang kita sebut RAB, yang mana akan ditujukan ke seseorang yang lebih tinggi dari level kita atau stakeholder. Maka anggaran tersebut harus bersifat terbuka dalam proses perencanaannya, penyusunannya, pelaksanaannya, dan memang harus RAB itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran yang kita tulis itu harus mampu dipertanggungjawabkan. Jadi itu prinsip yang pertama tentang keterbukaan. Lalu yang kedua adalah periodisitas. Periodisitas ini adalah yang menggambarkan tentang suatu, mungkin saya bisa bilang suatu kuantitas waktu atau periode. Biasanya anggaran bisa dalam waktu kurun 1 minggu, 1 bulan, atau mungkin 1 tahun anggaran. Nah, itu tergantung lagi kembali ke bobot pelatihan. Kalau kita bicara tentang RAB sebuah kegiatan pelatihan ya. Tapi tidak jarang juga untuk anggaran sebuah perusahaan atau sebuah organisasi pasti akan memiliki anggaran tahunan. Nah, maka dari itu, prinsip kedua adalah tentang waktu atau periodisitas. Yang ketiga mungkin ini terkait dengan ilmu akuntansi ya, yakni kita bisa sebut dengan pembebanan anggaran pengeluaran dan menguntungkan anggaran penerimaan. Di sini contohnya ada 3 basis, ada kewajiban, accrual, dan kas. Mungkin ini bisa dicari di referensi akuntansi yang lain. Mungkin sebagai contoh yang saya bisa tahu adalah basis accrual ini, di mana itu juga merupakan sebuah teknik pencatatan akuntansi yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi, walaupun kasnya tuh belum diterima, tapi memang transaksi tersebut harus tertulis di dalam anggaran. Itu banyak sekali contoh-contoh basisnya, di sini saya bisa sebutkan 3, mungkin bisa di riset lagi di referensi tentang akuntansi lainnya. Yang keempat adalah fleksibilitas, karena mungkin ini kita masih memperkirakan ya, sehingga anggaran disusun itu masih berdasarkan asumsi-asumsi tertentu yang mungkin masih bisa disesuaikan atau berubah di kemudian hari. Contoh mungkin dari jumlah peserta, di sini kita akan memberikan jumlah peserta lebih tinggi dari perkiraan kita agar budget kita bisa menutupi itu. Nah, padahal pada aslinya jumlah peserta yang hadir masih di bawah dari perkiraan kita. Tapi kita sudah memiliki ancang-ancang biaya itu yang akan di-cover. Maka dari itu harus bersifat fleksibel. Lalu prinsip-prinsip selanjutnya mungkin bisa juga dibaca bersama-sama bareng saya ya. Di video ini saya sebutkan ada 10. Mungkin ada kecermatan. Karena di sini kita membicarakan tentang perkiraan biaya, uang, waktu, maka anggaran harus diperkirakan secara cermat dan teliti. Lalu tentang kelengkapan, yakni semua penerimaan, semua pemasukan, dan pengeluaran harus dimuat dalam anggaran. Ketujuh adalah komprehensif. Anggaran disusun untuk semua kegiatan yang harus dibiayai. Ini juga
memiliki hubungan antara nomor 6 dan 7 di mana kita harus memperkiraan semua penerimaan dan pengeluaran, pemasukan dan pengeluaran kita harus tertulis dalam anggaran. Lalu jangan lupa harus terinci. Lalu anggaran berimbang, di mana pengeluaran anggaran harus didukung oleh kemampuan biaya yang tersedia. Nah, ini tadi juga tersambung dengan tadi yang saya bilang tentang proposal, di mana jumlah yang dituliskan dalam anggaran kita harus memberikan kesimpulan apakah itu akan berpengaruh terhadap keuangan, keuntungan maupun kerugian organisasi, atau kita bisa dibilang di sini harus didukung oleh kemampuan dari pihak yang memang mendukung atau mensupport kegiatan pelatihan tersebut. Dan lalu dinamis, di mana kenaikan atau penurunan anggaran harus disesuaikan dengan keadaan keuangan lembaga. Nah, ini juga terkait nomor 9 dan 10. Nah, mungkin itu tentang 10 prinsip dalam menyusun anggaran yang bisa saya sampaikan. Oke, jika pada slide sebelumnya sudah membahas prinsip-prinsip ya, apa saja yang harus kita pegang nih prinsipnya untuk menyusun anggaran. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan tentang namanya komponen anggaran. Yakni lebih apa saja tentang hal-hal apa saja yang mungkin kita dapat masukkan ke dalam rancangan anggaran pelatihan. Jadi di sini kita kayak punya kisi-kisi untuk menyusun anggaran. Mungkin di sini ada 6 yang bisa saya sebutkan. Komponen yang pertama adalah konsultasi, yakni biaya apa saja yang dikeluarkan untuk tahap persiapan. Seperti contoh mungkin gaji dari para penyelenggara pelatihan, lalu konsultasi, gaji dari konsultan yang kita hire, transport, atau mungkin pembelian dari software, ataupun mungkin hal-hal yang diperlukan untuk mempersiapkan kegiatan pelatihan. Konsultasi di sini di tahap awal mungkin bisa dimasukkan ke dalam RAB. Yang kedua adalah analisis kebutuhan, yakni biaya yang dikeluarkan saat melakukan analisis kebutuhan. Kalau kemarin ada di video sebelumnya, kita tahu bahwasannya untuk tahap dalam mendesain atau mengembangkan sebuah pelatihan kita pakai ADDIE, di mana tahap pertama ada analisis, di situ ada step tentang TNA atau Training Need Analysis. Kita juga perlu transport juga, perlu datang sebagai penyelenggara pelatihan kita harus datang ke tempatnya, lalu kita harus tahu tentang calon peserta dari pelatihan kita harus menanyai mereka, memberikan kuesioner ataupun mewawancarai. Nah, itu pun juga harus dimasukkan ke dalam rancangan anggaran atau RAB. Yang nomor 3 adalah tentang desain dan mengembangkan kegiatan. Nah, ini mungkin anggaran disusun untuk biaya-biaya yang seperti sudah mulai masuk tahap development ya. Mungkin bisa dalam seperti mencetak modul pelatihan, lalu menyiapkan sarana dan fasilitas pelatihan jika memang sudah fix ya dari langkah TNA tadi, kan kita sudah tahu mau mengembangkan apa, media apa yang digunakan. Nah, anggaran tersebut akan dimasukkan dalam tahap desain dan mengembangkan kegiatan. Bisa juga mungkin seperti administrasi. Yang keempat, tentang presentasi, yakni tentang biaya yang diperkirakan untuk melakukan presentasi atau kegiatan saat pelatihan terjadi. Biasanya seperti untuk fee narasumber ya, karena beliau-beliau telah kita undang untuk memberikan materinya, mungkin coaches atau trainer, ataupun juga bisa mungkin jika sudah pelatihannya sudah offline, bisa seperti catering ataupun konsumsi para peserta, perizinan tempat. Anggaran-anggaran yang memang telah kita perkirakan untuk hari-hanya tentang pelatihan, saat pelatihan terjadi. Lalu adalah penilaian dan validasi, di mana biaya yang diperkirakan untuk melakukan penilaian dari hasil pelatihan yang telah dilaksanakan. Dan juga perkiraan biaya untuk memvalidasi kegiatan pelatihan tersebut. Nah, ini mungkin saling berkaitan ya. Di saat evaluasi, biasanya ada sendiri ya, kemarin video tentang evaluasi sendiri. Di situ kita tahu bahwasanya untuk melaksanakan evaluasi pelatihan harus diikuti seperti penyebaran kuesioner, wawancara, dan juga harus diadakan evaluasi berkala. Walaupun setelah pelatihannya telah berakhir, kita harus mendatangi para peserta lagi, organisasi tersebut, apakah memang hasil pelatihan yang telah kita berikan masih apakah diimplementasikan atau tidak. Nah, itu juga melakukan kegiatan evaluasi secara berkala, di mana harus diperhitungkan juga berapa kali akan dilakukan evaluasi, maka akan di situ mempengaruhi tentang anggaran.
dari penilaian dan tentang validasi untuk hasil pelatihan yang telah dilaksanakan. Oke, itu tadi sudah berbicara tentang anggaran, tentang biaya, lalu tentang budget. Nah, mungkin pada bagian akhir ini kita akan membicarakan tentang laporan. Biasanya pada akhir kegiatan pelatihan pun harus ada dokumentasinya juga ya, atau yang biasa disebut dengan laporan pelatihan. Walaupun memang tidak ada format yang rigid atau format yang kaku tentang hal-hal apa saja yang harus dituliskan dalam sebuah laporan pelatihan. Nah, tapi mungkin dalam video kali ini, dalam materi ini mungkin saya akan memberikan beberapa poin lah. Apa saja yang perlu dijabarkan memang penting untuk dilaporkan dalam sebuah laporan kegiatan pelatihan. Mungkin sebagai berikut. Ada 5 ya. Yang pertama adalah uraian singkat pelatihan. Nah, di sini mungkin kita bisa bercerita tentang latar belakang, tentang memang masalah apa yang sedang terjadi dalam organisasi tersebut, atau masalah apa sih yang ingin kita angkat sebagai sebuah tim penyelenggara pelatihan dan kita mau mengadres masalah tersebut. Kita juga bisa menceritakan dari masalah tadi, tujuan apa dan kebutuhan apa saja yang memang harus melatar belakangi dari pelatihan ini, adanya pelatihan ini. Selanjutnya ada namanya juga rencana dan target kinerja yang ditetapkan. Mungkin dari tadi kita sudah menceritakan tentang background-nya, latar belakangnya. Di sini kita seperti memberikan saran atau mungkin solusi untuk masalah tersebut, di mana disertai dengan rencana atau target-target kinerja yang ingin kita berikan, tujuan pelatihan yang ingin kita sampaikan, kita deliverkan kepada target peserta pelatihan tersebut. Yang ketiga, mungkin uraian jelas tentang kegiatan pelatihan yang berlangsung. Nah, ini mungkin ketika sudah pelatihannya berlangsung, mungkin bisa dilengkapi dengan bukti-bukti seperti foto atau mungkin recording atau mungkin bisa dari jawaban peserta, bagaimana saran dan kesan mereka. Lalu jangan lupa juga kita harus attach atau lampirkan metode dan media pelatihan kita, media pembelajaran apa sih yang kita gunakan. Mungkin kita bisa mengembangkan modul, boleh juga harus dilampirkan modul seperti apa, bisa cetak, bisa digital, ataupun juga bisa tentang evaluasinya, pertanyaan-pertanyaan apa saja, level evaluasi apa yang kita gunakan untuk menilai kegiatan pelatihan kita. Lalu yang kelima tentang evaluasi dan analisis kinerja. Nah, penjelasan tentang alat evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis dan hasil program. Serta kita harus menceritakan juga di bagian akhir bagaimana kondisi akhir dalam pelatihan tersebut. Berapa banyak pelatihan yang ikut, berapa banyak peserta pelatihan yang join ke kegiatan pelatihan kita, dan beberapa juga yang mungkin absent atau miss. Nah, itu mungkin bisa dilaporkan juga dalam laporan pelatihan kita. Nah, mungkin tadi pada slide sebelumnya masih bersifat abstrak gitu ya. Hanya 5 gitu, seperti saya memberikan kayak deskripsi secara general. Nah, mungkin ini saya bisa kasih contoh-contohnya lah. Format laporan pelatihan seperti apa sih? Mungkin ini habisnya dia juga ada slide lagi, masih ada lanjutannya. Mungkin bisa diawali dengan cover. Silakan bisa dikreasikan. Nah, ini bab 1 tadi yang saya bilang tentang uraian singkat tentang pelatihan dan juga latar belakangnya. Di sini juga bisa dijelaskan, dijabarkan tentang temanya, lalu waktu kegiatan pelatihannya, tempatnya, dan juga sasaran. Ini pesertanya siapa sih? Nah, ini juga mungkin harus diceritakan dalam bagian sini. Melanjutkan dari slide sebelumnya, dan mungkin ini lanjutannya ya. Juga bisa dituliskan tentang susunan panitia. Kita tidak mungkin menyelenggarakan sebuah pelatihan one man standing gitu, one man work. Di sini pasti kita punya tim. Nah, itu mungkin bisa diceritakan siapa ketua pelaksananya, mungkin divisi-divisi apa saja yang ada di dalam kegiatan pelatihan tersebut. Nah, itu lebih baik ditulis di sini biar kita bisa mengetahui siapa-siapa saja yang bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan pelatihan kita. Lalu mungkin bab 2 sudah mulai tentang ini seperti tahap desain gitu. Kita menceritakan juga jadwal dan rundown acara yang telah dipersiapkan. Lalu siapa sih narasumber yang kita undang dan tema materi apa yang dibawakan oleh beliau. Lalu nah ini mungkin bisa RAB yang tadi kita sudah panjang lebar bicarakan, atau mungkin walaupun tidak bisa dituliskan dalam satu bab, bisa juga dilampirkan dalam bagian terakhir ya, lampiran. Lalu bab 3 tentang hasil kegiatan. Nah, ini bisa seperti gambaran umum, kalian bisa mendeskripsikan bagaimana kegiatan pelatihan kalian berlangsung.
Lalu mungkin di tiap-tiap divisi pelatihan, ada namanya juga evaluasi panitia dari tiap divisi, juga bisa disampaikan di sini mendeskripsikan tentang hasil kegiatan yang telah kita laksanakan. Lalu bab 4 tentang kesimpulan dan saran. Nah, mungkin dari kegiatan pelatihan telah berlangsung, apa sih masalah-masalah yang terjadi gitu. Kalian bisa address di situ, bisa kita jabarkan, lalu juga memberikan saran. Dari kendala yang telah terjadi, mungkin hal apa saja sih yang bisa diperbaiki untuk kegiatan pelatihan ke depannya. Dan yang tentu yang terakhir tentang lampiran-lampiran tadi, mungkin yang tidak cukup dimasukkan ke dalam laporan intinya dari bab 1 sampai bab 4 mungkin bisa dilampirkan. Nah, itu mungkin tentang format laporan pelatihan, tapi sekali lagi tidak ada namanya format laporan ya yang rigid dan kaku. Di sini saya cuma memberikan poin-poin saja. Mungkin juga bisa dibantu oleh dengan referensi lainnya, banyak sekali sudah jika kita mau mencari pasti akan banyak sekali berbagai macam format laporan pelatihan. Nah, mungkin semoga video ini cukup membantu ya tentang kita bareng-bareng diskusi tadi tentang RAB, lalu tentang anggaran, budgeting, lalu kita juga membahas prinsip-prinsip, dan saya juga memberikan kisi-kisi dikit ya untuk menulis laporan pelatihan. Oke, sekian. Terima kasih. Kita akan ketemu ke video selanjutnya.